itu, mari kita mensyukuri semua berkat Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun kita tetap berkata terima kasih karena Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami umat-umat baik di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online di rumah jemaat masing-masing. Biarlah benar-benar kami mempersiapkan hidup kami Tuhan. Benar-benar kami mempersiapkan memberikan hati kami, hidup kami yang terbaik. Kami meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami nikmati, rasakan di dalam hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini kami bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, kami mensyukuri semuanya Tuhan. Kami mau berkata Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kami masih diberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan kami masih diberikan berkat waktu yang ada. Kami masih bisa menikmati hadirat-Mu lewat ibadah kami pagi hari ini. Itu sebabnya Bapa di surga, sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu untuk kami beribadah, bersekutu, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon kekudusan-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, Engkau ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami minta biar Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu, meninggikan nama-Mu. Biar di tempat ini, baik di tempat ini bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan, biar nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami, Engkau ambil alih ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Kuasa-Mu yang bekerja, Roh Kudus menjamah kami, Roh Kudus bekerja di setiap hidup kami Tuhan, sehingga benar-benar dalam ibadah kami pagi hari ini kami nikmati kuasa-Mu, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga benar-benar kami menikmati kebebasan yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ada pekerjaan kuasa iblis coba mengganggu sukacita kami pagi hari ini, mengganggu setiap fokus kami kepada Engkau Tuhan, mengganggu setiap kesehatan kami apapun bentuknya. Pagi hari ini kami mau berdoa, kami mesatukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami bersekutu, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kuasa Allah bekerja mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, sehingga segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya.
sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berkuasa berdaulat di tengah-tengah ibadah kami. Nah, pagi hari ini, sehingga kami baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, kami mau merasakan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami lebih lagi untuk bersorak memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kabar kita pagi hari ini adalah kabar yang diberkati. Baik di tempat ini, di rumah kita percaya ketika kita terus tetap ada di hadirat Tuhan, kita semakin diberkati. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorak. Dia adalah anak Allah yang sudah mati bangkit naik ke surga untuk kita umat-umat Tuhan yang percaya. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian anak Allah, Yesus namanya. Dosa
Kita percaya kemenangan kita sudah miliki, kemenangan kita sudah dapat ketika Yesus mati di atas kayu salib, menandakan bahwa maut dikalahkan, kuasa dosa dipatahkan, sehingga kita menjadi umat-umat yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Biarlah pagi hari ini, sebelum kita menikmati udara darah Kristus, yang dimana kita boleh mengingat akan pengorbanan Tuhan, akan pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga ketika kita mengingat, kita menjadi orang-orang yang terus memberitakan kabar keselamatan. Mujizat-Mu masih terjadi, mujizat Allah masih ada dalam hidup kami. Haleluya. Dan Mu siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah kebenaran itulah yang akan terus membawa kami lebih lagi di hadapan-Mu, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau ajaib bagiku, ada yang tak mungkin bagimu. Hanya Engkau berfirman dan semuanya jadi. Yesus, Engkau
kuasa otoritas dari Allah, sehingga setiap kebenaran yang disampaikan bagi kami umat-umat Tuhan, kami diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga teruslah kami lebih lagi di dalam kami mengiring melayani Tuhan. Kali lagi urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga isi hati Tuhan disampaikan kepada kami umat-umat Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dari sana. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada pengembangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya menyapa dulu jemaat Tuhan di tempat ini, yang baik yang di rumah juga. Shalom, salam diberkati semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita saat ini dalam ibadah online, jadi hanya petugas saja yang harus ada di gereja. Nah, mari kita langsung saja, saudara, membaca Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Ya, mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan juga bangkit berdiri. Setelah ini kita ada perjamuan kudus ya. Jadi sekarang jemaat Tuhan sudah siapkan roti dan anggur di rumah. Sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja ya. Oke. Hidup oleh Roh. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mohon maaf, jemaat Tuhan juga di rumah boleh membacanya juga ya, karena saudara di rumah jadi tidak apa-apa saudara ikut membaca. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan di rumah juga silakan duduk kembali. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan melihat saudara tentang bagaimana kita ini minggu lalu telah membahas tentang kemerdekaan ya di dalam Kristus atau kemerdekaan sebagai orang Kristen. Saudara, betul-betul kita hidup dalam sebuah kemerdekaan. Nah, orang yang merdeka itu dikatakan saudara, kita akan bahas di sini ayat yang pertama. Kalau kita lihat, dia berkata begini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara ya. Kalau kita melihat dari keseluruhan atau sebuah konteks dari ayat-ayat ini, saudara, bahkan dari ayat 1 kita melihat sampai ada di ayat yang ke-17, saudara, di mana Yesus atau kebenaran firman Allah ini dalam sebuah konteks menjelaskan tentang baik hukum Taurat yang mau berusaha memerdekakan orang, tetapi tidak mampu, dikatakan oleh firman Allah, tidak mampu melakukannya, saudara, tetapi Yesus Kristuslah yang melakukan itu. Nah, sehingga saudara, kita akan belajar dulu, saudara, melihat pagi hari ini, saudara, tentang hukum ya.
hukum Taurat juga, dan kita akan melihat tentang hukum Kristus itu, ya, di mana hukum Kristus dikatakan adalah memerdekakan. Nah, ayat ini kalau kita lihat bagaimana ayat yang pertama telah dikatakan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Dua hal saudara kita bahas, saudara, tentang tidak ada penghukuman, saudara, ya, tidak ada penghukuman orang dalam Yesus Kristus. Tentu saudara adalah orang yang tidak ada penghukuman itu adalah orang yang percaya, yang terus menerus, saudara, adalah terus menerus percaya dan melakukan kebenaran firman Allah. Tentu dia tidak ada penghukuman dalam hukum kekal atau hukum neraka. Tidak ada di sana, nanti kita akan bahas itu. Tapi saat ini saudara, yang kedua juga dalam konteks daripada ayat ini, di mana dia menyinggung tadi tentang Taurat dan hukum Taurat itu, saudara, adalah tidak ada penghukuman dari Taurat yang dikatakan tadi Taurat mau menuntut penghukum. Orang yang percaya pada Yesus tidak bisa, karena sudah beda area. Area pertama hukum Taurat itu kan berlaku kepada orang-orang yang beragama Yahudi, ya, beragama Yahudi. Sementara saudara sudah ada, kalau kita bilang, agama yang baru atau pengikut Yesus Kristus. Jadi hukum itu berlaku di sana, sehingga ayat ini menjelaskan tidak berlaku penghukuman itu, tuntutan Taurat itu bagi orang yang sudah di sini, sudah percaya Yesus. Jadi tidak berlaku itu. Nah, lalu minggu lalu kita membahasnya adalah salah satu kan adalah tuntutan sunatnya, kan? Tuntutan sunat tidak berlaku lagi karena kita sudah ada di dalam Yesus. Jadi tuntutan hukum Taurat yang ada di sana itu tidak berlaku kepada kita. Nah, sebab itu saudara, kita akan melihat dulu, saudara, tentang ayat yang saya minta, ayat yang demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ayat yang kedua dan tiga. 2 dan 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, ayat 3 dulu, ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat itu tidak mampu mengangkat orang, saudara, untuk bebas total selama-lamanya dari dosa. Tidak bisa, ya. Telah dilakukan oleh Allah, ya. Jadi yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat, orang berpindah dalam kasih karunia di sini, saudara, itu dilakukan oleh Allah dengan jalan dikatakan mengutus anaknya atau Yesus sendiri di dalam daging. Jadi Yesus ada tubuhnya, ya, dalam daging. Ada Yesus itu ketambahan dagingnya, tubuh manusia begitu, ya, yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi dia menanggung semua itu, ya. Yesus dalam pribadinya dia maha kuasa, tidak pernah berdosa, tetapi menanggung dosa, ya, dalam arti kata menanggung hukuman, menanggung hukuman-hukuman. Karena tuntutan Taurat itu ketika orang bersalah, Taurat menuntut bagaimana hukum. Nah, hukuman itu ditanggung oleh Yesus. Jadi ditanggung oleh Yesus sehingga saudara, orang yang percaya pada Yesus tidak dituntut lagi oleh hukum Taurat itu, tidak dituntut. Karena sudah ditanggung, sudah dijatuhkan hukuman itu, ya, hukum dosa itu telah dijatuhkan kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita betul-betul adalah orang merdeka. Nah, penting saudara untuk saudara dan saya belajar, saudara, tentang ada dikatakan hukum Taurat di sini. Ayat 4 terkata begini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, kita sudah di sini. Supaya tuntutan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu jemaat juga perlu mengetahui, ya, saudara, tentang hukum Taurat. Ini. Hukum Taurat itu memang saya katakan lagi dia berlaku, saudara, bagi bangsa Israel. Tapi ingat saudara, hukum Taurat itu dia dibagi dalam 3 bagian. Lalu sempat saya bilang itu, ya saudara, tiga bagian hukum Taurat itu. Sehingga
kita ini saudara memahami mana hukum Taurat yang tidak berlaku lagi kepada kita, saudara, dan mana hukum Taurat yang masih berlaku pada kita, anak-anak Tuhan. Nah, dikatakan saudara begini ya, tentu hukum ini penting. Hukum ini penting, ya. Hukum, baru ada Taurat, dua ya, hukum dan Taurat. Ya, kalau Taurat itu saudara biasa dikenal kalau dalam Alkitab, bagi kami kalau belajar Alkitab itu saudara adalah biasa kita bisa menyebut dari 10 hukum Taurat, atau berkata juga kitabnya, kitab 5 kitab itu saudara, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu juga disebut kitab Taurat, ya. Nah, ada juga dibilang 10 hukum Taurat itu. Nah, mari kita akan melihat. Jadi ada Taurat tentang itu, terus hukumnya apa? Maka disebut hukum. Hukum itu tentu sama, saudara, berlaku bagi kita semua. Adalah kita mengenal hukum itu kan adalah suatu peraturan, begitu ya, peraturan atau adat. Saya coba melihat di sini, peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah setempat. Jadi dia buat sebuah peraturan. Sama dengan bangsa Israel, mereka ada hukum. Hukum mereka itu yang diambil dari mana? Ya dari Taurat, bagi Israel. Yang menjadi sebuah hukum yang mengikat bagi mereka, saudara, bahkan di tata cara ibadah, dalam adat kehidupan bermasyarakat mereka, itu diatur dalam sebuah hukum Taurat. Makanya, saudara Islam Tuhan, bahwa kita akan menemukan di sini, saudara, bahwa hukum Taurat itu, ya, saya lupa mencatat, tapi kita ingat hukum Taurat itu ada 513 kalau tidak salah ya, 14 ya. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Berapa? Oh, 613 ya. Ya. Nah, jadi makanya baru kita akan kenal, oh ternyata banyak sekali hukumnya. Jadi hukum-hukum itu, hukum-hukumnya orang Israel itu dia mengatur. Makanya kita akan dapat tentang ayat 1 tadi, coba muncul ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ya, supaya kita memahami ini, saudara ya, tidak ada penghukuman. Nah, kita akan mengenal dulu, saudara, bagaimana orang di dalam Yesus tidak ada penghukuman dalam konteks bagaimana dulu, begitu ya. Nah, kita lihat, saudara ya, dari pertama adalah tentu dari dikatakan tadi ayat 4, saudara, balik lagi ayat 4, tidak ada penghukuman bagi kita, saudara, dalam Yesus Kristus. Ayat 4 ini berkata dari tuntutan Taurat pada kita. Pertama di situ, tidak berlaku tuntutan Taurat bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, sehingga saudara, saya coba ajak saudara dulu ya, melihat Efesus 2 ayat 15. Saya minta ayat ini. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi seraliannya, dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya sudah bilang dari awal bahwa hukum Taurat itu, Taurat sudah kenal tadi tentang firman, 10 hukum, ada juga yang 5 kitab. Tetapi dikatakan di sini adalah dengan segala perintahnya. Jadi hukum itu mengatur kehidupan beribadahnya orang Israel, kehidupan bermasyarakatnya orang Israel, itu diatur semua dan diambil dari situ. Sudah diambil dari situ, ya, dari Taurat ini. Nah, dan ketentuan-ketentuannya nanti kita akan lihat, saudara, kehidupan bermasyarakat, ketentuan-ketentuannya apa? Dibatalkan oleh Tuhan Yesus untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, ya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Luar biasa, saudara. Dikatakan bahwa dia telah membatalkan hukum Taurat itu, saudara. Salah satunya dia menanggung Taurat, dikatakan, ya saudara, yang menciptakan menjadi satu manusia baru di dalam diri Yesus. Jadi Taurat itu sudah ditanggung, tuntutannya ditanggung oleh Yesus, dan Tuhan Yesus sudah membatalkannya. Karena semua tuntutan itu
sudah ditanggung di atas kayu salib. Satu ayat lagi saudara, baru saya akan jelaskan saudara tentang pembagian 3 bagian dalam hukum Taurat ini. Roma 3 ayat 31. Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Kalau tadi sudah berkata Taurat telah dibatalkan, tetapi di sini berkata jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak dibatalkan. Nah, supaya jemaat Tuhan memahami saudara, jadi kita akan melihat, makanya saya bilang ada di Taurat dibagi 3 bagian. Kalau satu berkata sama sekali Taurat tidak dibatalkan, yang satu ayat berkata Taurat telah dibatalkan. Jadi bisa membedakannya. Ada ayat berkata Taurat itu telah dibatalkan di dalam Yesus. Ayat ini berkata sama sekali tidak dibatalkan itu Taurat. Nah, Roma 3 ayat 31. Jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Jadi 2 hal ini saudara ya, supaya pertama adalah kita mengenal tidak ada penghukuman katanya orang yang ada dalam Yesus Kristus. Kita ini sudah ada dalam Yesus Kristus. Lalu kita telah membahas kita ini telah dimerdekakan dalam Yesus Kristus. Nah, kita melihat dulu saudara. Saya masuk, saudara, hukum Taurat itu dibagi 3 bagian. Dibagi 3 bagian, perhatikan saudara. Pertama, saudara, disebut ya bagi kehidupan pertama saudara memahami ya. Jadi ini kehidupan ribuan tahun lalu, saudara. Jadi sudah sekitar 3.000-an tahun lalu, saudara, itu hukum Taurat sudah berlaku. Jadi hukum Taurat itu dulu berlaku, baru ada hukum kasih karunia dalam Yesus. Tetapi kita sekarang sudah hidup dalam hukum kasih karunia. Tapi kita mengenal ayat tadi berkata hukum Taurat telah dibatalkan, ayat 1 berkata hukum Taurat sama sekali tidak dibatalkan. Nah, 2 hal ini berkata yang akan kita pahami. Kita akan mengenal hukum Taurat mana yang dibatalkan, hukum Taurat mana yang tidak dibatalkan, supaya jemaat Tuhan memahami Alkitab. Dan tujuannya supaya iman kita terus bertumbuh sehingga tidak berkata, oh ini hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ya, coba kita lihat pertama, saudara, dikatakan adalah ada namanya hukum seremonial. Nah, apa itu hukum seremonial? Saudara, itu berisi tentang tata cara peribadatannya orang Yahudi. Ya, itu sudah berlaku hukum seremonial. Sebetulnya ya, sebelum Musa pun sudah ada Abraham di sana. Ya, dia mulai mempersembahkan binatang. Bahkan Adam pun sudah ada di sana ya, mempersembahkan korban itu. Kain juga demikian, dan Habel gitu ya, saudara ingat ya. Nah, kalau kita lihat ini berlaku dalam agama Yahudi, saudara, itu tentang hukum peribadatan mereka, seremonial yang mereka lakukan. Kalau saudara ingat, saudara bangsa, pada waktu Yesus mau disalib, saudara, dia masih melakukan juga hukum seremonial. Ya, Paskah itu, saudara. Makanya dikatakan ada perayaan Paskah. Ya, mereka makan domba Paskah. Jadi salah satu seremonial mereka, saudara, adalah ketika mereka 1 tahun 1 kali mereka harus membawa korban. Begitu, untuk pengampunan dosa, untuk perayaan Paskah mereka. Luar biasa, ada begitu banyak perayaan-perayaan yang wajib bagi orang Yahudi, wajib bagi mereka untuk melakukan. Dan ini sebuah aturan keagamaan bagi mereka. Mau dia di luar kota, di luar negara, bagi bangsa Yahudi. Sehingga kalau saudara lihat Kisah Rasul pasal 2 ya, bagaimana dari daerah-daerah Pamfilia, dari Arab, dari Kapadokia, mereka harus datang ke Yerusalem karena mereka wajib merayakan Paskah di sana. Sampai pada hari Pentakosta, mereka datang harus berkumpul karena itu sesuatu hal yang wajib. Nah, ini adalah saudara tentang seremonial ya. Dan kalau kita lihat dulu satu ayat dulu ya, 2 Tawarik 35 ayat 16. 2 Tawarik 35 ayat 16. Nah, ini adalah salah satu hukum yang tadi kita baca telah dibatalkan.
di dalam Yesus, tidak berlaku lagi. Ya. Demikianlah seluruh upacara ibadah bagi Tuhan disiapkan pada hari itu untuk merayakan Paskah dan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan sesuai dengan perintah Raja Yosua ya 17. Pada waktu itu orang Israel yang hadir di situ merayakan Paskah dan hari raya roti tidak berani selama 7 hari. Nah, kalau saudara melihat di sana, saudara, ini adalah salah satu yang disebut hukum seremonial bagi mereka. Ya, seremonial. Nah, ini mereka membawa, saya sudah pernah jelaskan ya, bagi keluarga yang mampu dia akan membawa lembu, membawa domba, membawa merpati. Intinya untuk dikorbankan, ambil darahnya. Ini adalah salah satu seremonial yang dilakukan oleh bangsa Israel, oleh agama Yahudi, yang tentu inilah Taurat yang sudah dibatalkan. Saya lanjut lagi, saudara ya, untuk mengkonfirmasi ini sudah dibatalkan dulu. Kita baca dulu Ibrani 10 ya, ayat 1. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi hukum seremonial itu memang itu hanya sebuah bayangan. Kemarin saya sudah sempat menjelaskannya, sebuah tipologi saja tentang kedatangan Yesus untuk disalib. Makanya Ibrani menjelaskan di sini bahwa sebetulnya itu bukan hakikat sesungguhnya, karena itu hanya sebuah tipologi tentang seremonial itu. Karena yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus itu, ya. Tidak mungkin hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Setiap tahun mereka harus datang, ya. Ayat 2. Ayat 2, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Nah, ini saudara bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus, makanya kembali dalam Roma 8 tadi berkata tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah ada dalam Yesus. Tidak ada. Jadi pertama adalah tidak ada penghukuman dari tuntutan hukum Taurat. Ya, tidak ada. Bagi orang Israel dulu, saudara, kalau tidak melakukan hukum seremonial, ada hukumnya mereka. Dituntut mereka. Kamu agama Yahudi tidak melakukan ini, bahaya mereka. Mereka punya sistem pemerintahan dalam agama juga. Bahkan negara mereka diatur oleh undang-undang dari agama. Ya, bisa dihukum. Nah, inilah saudara di Rasul Paulus menyampaikan firman Allah di jemaat di Roma supaya menjelaskan tidak ada penghukuman bagi orang yang sudah percaya Yesus. Adalah pertama adalah penghukuman tentang tuntutan Taurat itu, saudara ya, dalam arti hukum seremonial. Nah, selanjutnya lagi, saudara, saya langsung saja ya. Jadi saudara harus ingat ya, tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya dalam Yesus. Pertama adalah maksudnya tidak ada penghukuman dari tuntutan Taurat. Taurat yang mana? Ya, Taurat dibagi 3 bagian. Yaitu pertama adalah tentang hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Hukum seremonial itu adalah hukum-hukum yang mengatur tata cara ibadat itu. Salah satunya adalah persembahan-persembahan tentang darah yang tidak berlaku lagi bagi orang yang sudah percaya kepada Yesus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saudara, hukum Taurat. Yang kedua adalah tentang hukum, namanya hukum sipil. Nah, hukum sipil ini adalah mengatur bagaimana umat Israel hidup dalam bermasyarakat, yang diberlakukan dalam aturan kerajaan Israel, saudara, di zaman itu, ya. Contohnya, saudara, orang Israel ingat, saudara, di hidup mereka bermasyarakat, tapi mereka ambil dari Alkitab, saudara, dasarnya. Yang diberlakukan, kalau orang berzina itu diapa itu, saudara? Mereka harus rajam. Nah, ini hukum yang diberlakukan, saudara, dalam kehidupan bermasyarakat khusus orang Yahudi. Nah, ketika saudara ingat, ketika ada orang-orang Farisi berkata, oh Yesus, ya, bahkan ahli-ahli Taurat, ini dia perempuan kedapatan berzina, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus? Yesus hanya bilang begini, siapa di antara saudara yang tidak berdosa, biar dia lebih dulu yang melempari dengan batu.
untuk merajam, karena itu hukum sipil. Hukum sipil berlaku, ya. Baru mereka sudah berkata mungkin ambil batu, mereka merasa saya juga berdosa, pergi. Orang berikut ambil lagi, tidak lempar. Terus Yesus bertanya kepada perempuan, tidak adakah di antara mereka yang merajam engkau? Ini hukum sipil ini. Tidak ada, Tuhan. Pulang dan jangan berbuat dosa. Jadi hukum sipil juga itu tidak berlaku bagi orang percaya. Bukan berarti orang percaya boleh berbuat dosa, bukan. Tapi merajam itu tidak lagi, karena hukum kasih karunia, hukum Yesus itu adalah hukum mengasihi, hukum mengampuni, hukum membawa orang supaya bertobat. Ya, oke, saudara yang selamat Tuhan. Jadi saudara mulai melihat, saudara ya, kalau hukum sipil itu ya ada hukum apa ya, saudara ingat saudara, Tuhan Yesus itu dicambuk berapa kali dulu ya? Dibilang itu 40 kurang 1. Nah gitu ya, kurang 1 kali. Itu salah satu hukum sipil, saudara. Mesti dicambuk. Nah, dan itu sudah berlaku pada Yesus. Makanya saudara, segala suatu hukuman itu dikatakan berlaku kepada Yesus. Nanti minggu depan saya coba jelaskan lagi ya, lebih lagi supaya jemaat Tuhan akan memahami mana hukum Taurat itu dibatalkan, sehingga ayat yang kembali ke ayat ke Roma 8 ayat 1 tadi, supaya kita memahami tentang ayat ini, bahwa betul-betul kita ini adalah orang yang betul-betul merdeka, atau tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jemaat Tuhan, kita ini orang yang ada dalam Kristus. Amin, saudara. Ada dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Tapi kalau kita melihat konteks daripada firman Allah, dia menyinggung tentang Taurat. Jadi ada 2 yang kita bahas nanti, saudara. Kita sudah bahas bahwa yang dimaksud di sini ayat ini tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya, ya. Orang yang ada dalam Kristus, pertama adalah tidak ada penghukuman atau tuntutan. Tadi kita bahas ayat 4, tuntutan hukum Taurat yang dari hukum seremonial dan juga hukum sipil itu tidak berlaku bagi orang Kristen. Hukum sipil bagi kita sekarang, saudara, itu berlaku hukum negara kita. Ya, hukum sipil kita sekarang diatur oleh hukum negara kita, tidak diatur lagi oleh hukum sipilnya Taurat ini. Ya, tidak berlaku bagi kita. Kalau hukum seremonial bagi kita bukan diatur lagi dengan persembahan domba segala macam, tetapi sudah diatur dari hukum di atas kayu salib oleh Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Jadi 2 hukum ini telah ditanggung oleh Yesus Kristus, sehingga bagi kita, saudara Islam Tuhan, bahwa sekali lagi kita hidup sekarang dalam bernegara adalah bukan lagi hukum sipil yang dimaksud dari Taurat, ya. Itu tidak menuntut kita, tapi kita hidup dalam hukum sipil negara kita. Dan tidak lagi diatur oleh hukum seremonial, domba-domba segala macam, tidak. Ya, kita sudah diatur oleh darah Yesus. Makanya kita mau perjamuan saat ini, saudara. Kita perjamuan tubuh dan darah Yesus ini, Alkitab berkata, supaya engkau ingat terus akan Yesus di atas kayu salib. Amin. Kita ingat, itu tujuan. Makanya saudara, kalau mau terima tubuh dan darah Yesus, harus ingat pengorbanan Yesus. Ya, tadi malam di ibadah apa? Gabungan ya, pria, pelgrim, dan semua kegiatan pelgrim dan wanita. Saya katakan, firman Allah berkata, tidak ada orang benar, tidak orang-orang bisa dekat kepada Tuhan karena dia beribadah, karena dia berkorban. Tidak ada. Banyak orang beribadah tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi yang membuat orang berkenan kepada Tuhan itu adalah tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib. Mau sebaik apapun kata kitab Yesaya, perbuatanmu, korbanmu, tapi tanpa ada darah Yesus, ditolak semua. Mau ibadah apapun, 5 hari sekalipun engkau beribadah, atau 10 kali 1 hari pun beribadah, tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Karena yang membuat kita berkenan bukan ibadah kita, tapi darah Yesus. Oleh karena darah tubuh dan darah Yesus membuat jadi ibadah kita jadi berkenan. Oleh karena tubuh dan darah Yesus, doa kita jadi berkenan. Oleh karena tubuh dan darah Yesus, persembahan kita jadi berkenan.
Haleluya. Maka yang penting bagi kita untuk terus menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan masuk saudara di dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus saat ini, ya, biarlah firman Tuhan saudara membuat kita jadi merdeka. Betul-betul kita ini orang yang tidak ada penghukuman, ya, di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita ditebus dalam tubuh dan darah. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan ini. Siapa yang tugasnya? Mari maju ke depan. Bagi berdiri jemaat Tuhan di rumah bagi berdiri. Persiapkan roti juga. Nanti di rumah siapa yang bagikannya? Kalau ada suaminya yang bagikannya. Atau tidak ada, tunjuk satu orang untuk membagikan nanti perjamuan. Tapi kita berdoa dulu. Mari kita datang pada Tuhan. Ini kami Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk pengajaran firman-Mu bagi kami, bahwa sesungguhnya tidak ada tuntutan Taurat apapun ya Tuhan, khususnya dalam seremonial dan juga sipil bagi kami, karena kami sudah hidup dalam Yesus Kristus, kami sudah ditebus oleh darah-Mu, kami orang yang merdeka total di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih saat ini kami akan Tuhan terima tubuh dan darah-Mu, roti dan anggur yang telah tersedia Engkau kuduskan, sehingga setiap kami yang makan roti dan anggur ini benar-benar kata firman Allah itu adalah tubuh dan darah Yesus. Kami mengingat pada Musa-Mu Tuhan di atas kayu salib, sehingga setiap yang makan dan minum ini ya Tuhan, bahkan yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan segala kutuk apapun dibatalkan oleh Tuhan Yesus, tuntutan dosa apapun dihancurkan oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk menerima tubuh dan darah-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk, di rumah silakan duduk. Kita naikkan satu pujiannya, darahnya aman. Sebelum kita makan, kita minum sesuai kata firman Allah. Pertama adalah kita harus mengingat bahwa perjamuan kita ini untuk mengingat akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya Tuhan. Penebusan-Mu memerdekakan kami dengan semua. Penebusan-Mu Tuhan Yesus membebaskan kami dari segala tuntutan hukum Taurat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami makan, kami dengarkan firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan di rumah kita makan dengan iman. Pegang cawan dengan tangan kanan kita. Haleluya. Dengar firman-Nya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum dengan iman. Oh darahnya, amin, amat kuasa, sucikan, amin, dari dosa, lepaskan segala izin. Oh darahnya tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, sembuhkan segala sakit, darahnya tebus saya. Mari kita mau berdoa saat ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Hanya dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan kami dimerdekakan. Jemaat Tuhan, firman Allah berkata bahwa dosa itu sebetulnya dikatakan oleh firman Allah, dosa itu adalah hutang. Jadi tanpa ditebus itu hutang, itu tidak pernah merdeka. Mungkin orang berkata, oh saya tidak pernah buat dosa lagi, itu sudah lama. Tapi selama dosa itu belum ditebus, saudara itu tetap masih makan. Sebab itu oleh karena tubuh dan darah Yesus ialah segala hutang dosa kita, akibat dari dosa kita dibebaskan oleh Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan. Adakah di antara saudara perlu didoakan saat ini? Baik dalam hidupmu, pergumulan rohani, pergumulan dalam rumah tangga, dalam segala aspek apapun, angkat tangan kananmu pada Tuhan. Sampaikan pada Tuhan. Bahkan mungkin engkau sedang bergumul atau masih ada dosa apapun, karena itu sebuah hutang. Kau jangan berkata, Tuhan Engkau yang menebus, Engkau yang merdekakan kami. Haleluya Tuhan. Saya berdoa, Tuhan Kau lihat tangan-tangan kami terangkat kepadamu. Pertama kami datang, ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Bahkan dosa-dosa yang disebut masih hutang, belum tertebus, kami datang Tuhan. Biar Engkau menebus kami dari semua hutang dosa apapun, sehingga kami dibebaskan dari kutukan apapun oleh karena darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian Engkau memberkati ya Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha bisnis mereka, keuangan, kesehatan, pendidikan. Tuhan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Engkau ya Tuhan, kami tidak ada penghukuman lagi. Ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan menolong kami semua jemaat Tuhan, baik di tempat ini, di rumah, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kami akan menikmati pengalaman-pengalaman baru sebagai orang yang ditebus dalam tubuh dan darah Yesus. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu, untuk tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan di rumah silakan.
Saya kembali kepada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman dan tubuh dan darah Kristus. Dan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan dan seluruh kita yang sudah terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Jance Manore. Jadwal kegiatan GPDI Kota Wisata. Sore ini ada ibadah anak-anak sekolah minggu online melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata pada pukul 4 sore. Jadi dihimbau kepada para orang tua dan kakak-kakak untuk membimbing atau menemani anak atau adiknya selama ibadah online berlangsung. Hari Rabu diadakan komsel online melalui line group call pada pukul 19.30. Hari Jumat diadakan ibadah kaum wanita atau WSP online melalui aplikasi Zoom pada pukul 19.30. Pada hari Sabtu diadakan doa pagi bersama di rumah masing-masing pukul 6 sampai 7 pagi. Dan pada sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB online melalui Zoom pukul 18.30. Ibadah raya minggu depan masih diadakan secara online saja melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata pada pukul 8 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, dan segera kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri di tempat ini, di rumah kita. Kita mengakhiri dan kita siap terima berkat. Haleluya. Sebelum kita beraktivitas sepanjang minggu ini, kita datang pada Tuhan untuk menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu ya Tuhan, ini kami datang kepadamu, kami datang berdoa, menyerahkan segala aktivitas yang akan kami lakukan, kerjakan sepanjang minggu ini ya Tuhan. Baik aktivitas dalam pekerjaan kami, aktivitas dalam pendidikan anak-anak kami, aktivitas dalam rumah tangga kami, terlebih aktivitas dalam pelayanan pekerjaan-Mu, atau aktivitas apapun Tuhan. Sebelum kami melakukannya sepanjang minggu ini, kami bersama jemaat-Mu menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala aktivitas kami, hidup kami ada dalam perlindungan-Mu, ada dalam keberkatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, demikian kami berdoa. Memberkatilah pemerintah kami ya Tuhan, dan jajaran dari presiden dan jajarannya sampai kepada pemerintah daerah. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau taruh hikmat-Mu bagi mereka ya Tuhan.
Tuhan, karena mereka yang mengatur di dalam bangsa negara ini. Mari Engkau taruh hukum-hukum-Mu bagi mereka ya Tuhan. Dan biarlah persoalan-persoalan yang sedang dihadapi pemerintah kami, terlebih menghadapi COVID ini, Tuhan menolong ya Tuhan, memberikan hikmat supaya semua dapat berjalan dengan baik, bekerja sama dengan para dokter-dokter yang ada. Tuhan, bahkan pasien-pasien yang ada boleh sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan para TNI Polri juga. Mereka telah menjalankan tugas dalam negara ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka semua. Seluruh rakyat Indonesia ini diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih semua para pelayan telah bertugas saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau pertemukan kami pada ibadah-ibadah tengah minggu dan juga ibadah minggu yang akan datang. Saat ini, di akhir ibadah kami saat ini, kami terima berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan kita, jemaat Tuhan di rumah, angkat tangan kita. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa Engkaulah, nama Yesus itulah keselamatan didapat oleh semua umat manusia. Sebab itu Tuhan, inilah pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi sumber segala sumber berkat. Memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani sangat luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.